Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang teorema sisa. Jadi teorema sisa ini bagian dari suku banyak ya. Ini digunakan untuk menentukan sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi suatu suku banyak dengan pembagi suku banyak lainnya. Ya, jadi kemarin kita sudah bercerita bagaimana menentukan hasil bagi dan sisa bagi. Nah, di sini kita akan mengkaji lebih dalam tentang sisa bagi. Jadi, ada teorema yang mengatakan bahwa jika diketahui suku banyak PX dan pembaginya adalah X kurang H, maka sisanya itu adalah PH. Paham ya? Berarti dari X kurang H sama dengan 0, kita dapat H. Kemudian kita substitusikan ke suku banyaknya, itulah sisanya. Kalau X tambah H, pembaginya berarti X-nya sama dengan minus H. Sisanya adalah P minus H. Kemudian kalau pembaginya ada AX tambah B, ya, AX tambah B berarti X-nya sama dengan min B per A. Maka sisanya adalah P min B per A. Inilah teorema sisa yang sederhana jika pembaginya berpangkat 1. Ya, berderajat 1 pembaginya. Kemudian apabila pembaginya berderajat 2 ya, tapi dia dapat difaktorkan, maka untuk menentukan sisanya ada langkah-langkah yang harus kau lakukan. Yang pertama, faktorkan pembaginya dulu. Nah, misalkan aja nih ya, misalkan dia adalah X kurang A kali X kurang B, ini dimisalkan yang ini, tapi nggak selamanya bentuknya seperti ini. Sudah. Kemudian bentuk persamaan pembagiannya ya, berdasarkan pembagian suku banyak. Kemarin kita sudah bilang bahwa suku banyak itu adalah pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambahkan dengan sisanya. Kalau dia berderajat 2 berarti pembaginya X kurang A kali X kurang B dikalikan dengan hasil bagi ditambahkan dengan sisanya. Nah, ini dia, sisanya berbentuk suku berpangkat 1. Misalkanlah dia PX tambah Q. Inilah sisa bagi. Ya, inilah sisa bagi. SX sama dengan PX tambah Q. Jadi kita misinya mau menentukan ini gitu. Bagaimana caranya? Ya, dari X kurang A sama dengan 0 kita dapat X sama dengan A. Dari X kurang B sama dengan 0 kita dapat X sama dengan B. Ya, maka nilai X sama dengan A dan X sama dengan B kita substitusi ke bentuk sisa pembagian tadi. Ya kan, sisa pembagian ini tadi. SX sama dengan PX tambah Q. Kita ganti X-nya sama dengan A. Berarti jadi PA tambah Q. Hasilnya adalah FA. Kemudian kita ganti PA ya, PA. Kemudian kita ganti X-nya dengan B. Maka P kali B tambah Q sama dengan PB. Ya, kemudian ini ada dua persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kamu eliminasi dan substitusi. Untuk apa? Untuk mencari nilai si P dan si Q. Sudah dapat, maka substitusikan lagi lah ke bentuk umumnya sehingga didapat sisa adalah PX ditambah Q. Nah, beginilah caranya kalau dia pembaginya berderajat 2 dan dapat difaktorkan. Oke, nah di sini ada contoh. Jika suku banyak ini 2x pangkat 3 kurang px kuadrat ditambah qx ditambah 6 dan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 4x kurang 1 mempunyai sisa yang sama apabila dibagi oleh x tambah 1, maka nilai P tambah Q katanya sama dengan berapa? Oke ya, pembaginya adalah x tambah 1, berarti dari sini kita dapat x sama dengan minus 1 ya, maka sisa itu tadi adalah ini pembaginya berpangkat 1 ya, maka sisanya itu adalah P minus 1.
untuk suku banyak yang pertama, kita misalkan S1, maka dia adalah 2 kali min 1 pangkat 3 kurang P kali min 1 pangkat 2 tambah Q kali min 1 tambah 6. Ini ya. Dapat S1 sama dengan min 1 pangkat 3 minus 1 ya. Min 1 kali 2 minus 2 kurang P kurang Q tambah 6. Simpan. Ini S1. Ya, kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian S2. Berarti ke suku banyak yang kedua. Suku banyak yang kedua ini ya. 2 kali min 1 pangkat 3 tambah 3 kali min 1 kuadrat kurang 4 kali min 1 kurang 1. Kita dapat S2 sama dengan minus 2 tambah 3 tambah 4 kurang 1. Ya, min 2 min 1 habis ke 3. Sisanya 4. Anggap persamaan 2. Katanya S1 sama dengan S2. Sisa yang sama nih. Memberikan sisa yang sama. S1 sama dengan S2. Berarti minus 2 tambah 6 berapa? Min 4 ya. Min 4 kurang P kurang Q sama dengan 4. Sudah, maka dari sini kita dapat bahwa minus 4 min 2 tambah 6 positif 4 ya. Positif 4. 4 kurang 4 itu sama dengan P tambah Q atau P tambah Q sama dengan 0. Ya, ini yang ditanya, berarti sudah dapat P tambah Q sama dengan 0. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Jika suku banyak PX dibagi dengan X kurang 2, sisanya 24. Sedangkan jika dibagi dengan X tambah 5, sisanya 10. Maka jika PX dibagi dengan X kuadrat tambah 3X kurang 10, sisanya katanya sama dengan berapa? Ya, jadi PX dibagikan dengan suku banyak berderajat 2. Apakah bisa difaktorkan? Ya, coba kita tes. Ini kalau difaktorkan dia adalah X tambah 5 X kurang 2. Bisa difaktorkan. Sudah, dan dia nyambung ke yang di soal. Dibagi dengan X kurang 2 sisa 24. Dibagi dengan X tambah 5 sisanya 10. Ya, berarti kita kita gunakan konsep yang kedua tadi. Tadi kita katakan bahwa sisa itu adalah PX tambah Q. Sudah. Nah, kalau dia dibagi X tambah 5, X kurang 2 dulu ya. Dibagi X kurang 2, berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2 ya. Berarti X-nya kita ganti 2. P kali 2 tambah Q katanya memberikan sisa 24. Berarti di sini 24. Ya. Jadi persamaan yang pertama. Kemudian jika dibagi dengan X tambah 5, dari sini kita dapat X sama dengan minus 5 ya. Maka sisanya itu P dikali minus 5 ditambah Q sama dengan 10. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2P tambah Q sama dengan 24 min 5P tambah Q sama dengan 10. Ya, langsung kita kurang bisa ya.
Berarti 7P sama dengan 14. Kita dapat P sama dengan 2. P sama dengan 2, substitusi P sama dengan 2. 2 kali P, 4. 4 kita pindahkan, 24 kurang 4, 20. Berarti Q-nya 20. Sehingga sisa bagi itu adalah PX tambah Q. PX tambah Q. Ya, balikkan lagi. Berarti PX 2X ditambah Q ditambah 20. Nah, inilah sisa baginya. Paham ya? Oke, berikutnya kita ceritakan tentang teorema faktor. Ya, teorema faktor. Teorema faktor ini terjadi pada suatu kasus yang disebut pembagian istimewa. Kenapa dia disebut dengan pembagian istimewa? Karena sisa baginya itu adalah 0. Sudah? Nah, karena sisa baginya adalah 0, maka pembaginya itu disebut faktor dari suku banyak tersebut. Jadi, kalau X kurang H, ya, dikatakan faktor dari suku banyak PX jika PH sama dengan 0. Ya, atau PX dibagikan dengan X kurang H, sisanya sama dengan 0. Kalau AX tambah B, ya, pembaginya dia dikatakan faktor jika P min B per A itu sama dengan 0. Atau PX dibagikan dengan AX tambah B, sisanya sama dengan 0. Oke, jadi faktor itu sisanya sama dengan 0. Oke. Nah, salah satu faktor dari suku banyak PX ada contoh kayak gini. Suku banyak PX X pangkat 3 kurang 11 X kuadrat tambah 30 X kurang 8. Katanya salah satu faktornya adalah siapa? Baik, kita jawab ya. Saya pakai bagan Horner. Oke, berarti koefisien dari suku banyaknya 1, min 11, 30, kemudian minus 8. Nah, bintang 1. Oke, siapa di sini? Supaya hasilnya di ujung ini adalah 0. Kan kayak gitu ya. Maka gimana caranya? Ya, langkah pertamanya ya pakai tebak ya, tapi tebaknya pun harus ada juga metodenya. Kau lihat dari faktor minus 8 itu berapa aja. Faktor minus 8, 2, 4, 1, min 2, min 4, 1, min 1. Ya, kita tes satu-satu. Kita tes satu-satu. Saya coba dari 4. Ya, saya coba dari 4. 1 turun 1, 1 kali 4, 4. Min 11 tambah 4 itu minus 7. Min 7 kali 4 itu minus 28. Ditambah 30 itu sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Tambah min 8 sisanya 0. Ya, sisanya 0. Jadi harus dicoba-coba, Bu. Ya, awalnya harus dicoba-coba. Penting sisanya 0. Nah, kemudian faktor yang lain gimana? Ya, ini bisa kau lanjutkan. Bisa kau lanjutkan. Cari dia yang membuat sisanya adalah 0. Oke, nah untuk kasus seperti ini bisa kau tes ya. Kau tes misalkan faktor dari 2. Faktor dari 2 saya ambil 1. Bintang 1. 1 min 1 tambah min 7 tambah 1 minus 6. Minus 6 kali min 1. Min 6 kali 1 itu minus 6. Dijumlahkan dia tidak sama dengan 0. Ya, maka untuk kasus seperti ini tengok lagi. Ini hasil baginya. Hasil bagi ini X kuadrat kurang 7X tambah 2. Apakah bisa difaktorkan? Kalau difaktorkan ini nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau cari bentuk pemfaktorannya dengan rumus ABC, bisa. Ya,
Jadi untuk suku banyak yang ini aja ya. Jadi sampai di sinilah faktornya yang membuat sisa 0 ya, faktornya. Atau saya buatlah kayak gini. Hasil baginya itu PX sama dengan X, ini tambah 4 berarti X kurang 4 ya, dikali X kuadrat kurang 7X tambah 2. Oke, sisanya 0. Ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Oke ya. Nah, X kurang 4 ini adalah faktor dari suku banyak PX. Paham ya? Karena dia yang memberikan sisa 0. Kemudian dari faktor-faktor teorema faktor, kita berangkat ke akar rasional persamaan suku banyak. Ya, jadi persamaan suku banyak ini memiliki akar rasional. Akar rasional ya, kita awali dari bentuk umum dari persamaan suku banyak. Ini persamaan suku banyak. Ini ada bentuk umum persamaan suku banyak. Bedanya dia sama dengan 0 di kanan. Jadi dalam bentuk persamaan. Ya, jadi kalau dia persamaan suku banyak memiliki akar-akar. Akar-akar itu ingat ya, pembuat 0. Pembuat 0. Akar-akarnya dimisalkan X1, X2, X3 hingga Xn. Ya, jadi ada dia rumus-rumus yang dihubungkan dengan si akar-akar itu tadi, akar-akar rasional itu. Sudah, katanya X1 tambah X2 hingga tambah Xn itu adalah min B per A. Berarti koefisien X pangkat tinggi kedua dibagikan dengan koefisien X berpangkat tinggi yang pertama. Ya, atau derajat N. Min B per A. Kemudian X1 kali X2 hasil kali hasil kali akar-akar. Ini hasil jumlah akar-akar. Ini hasil kali akar-akar itu adalah D per A. Kalau derajatnya genap ya. Kemudian X1 kali X2 kali Xn hingga kali Xn itu adalah min D per A kalau derajatnya ganjil. Kemudian X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 hingga seterusnya itu adalah C per A. Ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang berhubungan dengan akar rasional dari persamaan suku banyak. Ini ada contoh saya buat. Katanya faktor-faktor persamaan suku banyak ini X kuadrat tambah PX kuadrat kurang 3X tambah Q sama dengan 0 adalah X tambah 2 dan X kurang 3. Jika X1, X2, X3 adalah akar-akar persamaan suku banyak tersebut, maka X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan, ya ini jumlah akar-akar berarti min B per A. Tapi di sini ada P yang belum kita ketahui nilainya dan ada Q yang belum kita ketahui nilainya. Harus dicari dulu ya. Nah, katanya ini faktor, ini faktor, ini faktor berarti sisanya sama dengan 0. Atau ini adalah pembuat 0. Berarti Bu X tambah 2, X kurang 3 itu akar dari persamaan suku banyak ini, iya. Ya, ini adalah dua akar yang diketahui. Baik, kita jawab ya. PX-nya itu adalah X pangkat 3 tambah PX kuadrat kurang 3X tambah Q sama dengan 0. Oke, kayak gini ya. Persamaan suku banyaknya. Oke, faktor berarti sisa sama dengan 0 atau pembuat 0.
P, X tambah 2, berarti dari sini kita dapat X sama dengan minus 2. P minus 2. T min 2 pangkat 3 tambah P kali min 2 kuadrat kurang 3 kali minus 2 tambah Q sama dengan 0. Min 8 tambah 4P tambah 6 tambah Q sama dengan 0. Atau 4P tambah Q sama dengan min 8 tambah 6 itu minus 2. Saya pindahkan ke kanan jadi positif 2. Persamaan yang pertama. Kemudian dibagi X kurang 3. Faktor yang lain X kurang 3. Berarti X-nya sama dengan 3 ya. P3. Maka min 3 ya. P3 3 pangkat 3 tambah P kali 3 kuadrat kurang 3 kali 3 tambah Q sama dengan 0. 27 tambah 9P kurang 9 tambah Q sama dengan 0. Atau 9P tambah Q sama dengan 27 kurang 9, 18. Pindah ke kanan jadi min 18. Persamaan kedua. Cari P dan Q. Kita eliminasi substitusi. Dari 1 dan 2. 4P tambah Q sama dengan 2. 9P tambah Q sama dengan min 18. Kurang ya. 4 kurang 9 minus 5P. 2 dikurang min 18 itu 20. Kita dapat P sama dengan min 4. Substitusi yuk. Berapa Q-nya? Min 4. 4 kali min 4 min 16. Pindah berarti 2 tambah 16. 18. Oke, sehingga suku banyaknya, persamaan suku banyaknya ya, persamaan suku banyaknya. Kita kubah lagi lah X-nya ya, langsung lah. X pangkat 3 tambah P min 4 berarti min 4X kuadrat kurang 3X tambah Q tambah 18 sama dengan 0. Oke, dia tanya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A sama dengan P-nya dari minus 4. Oke, min 4 per A. Ini A-nya ya. Ini A, ada 1 di situ. Sudah, berarti hasilnya adalah 4. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 4. Oke ya. Nah, kira-kira kayak gitulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.